Bab 106. Keluarga Tang terjebak dalam masalah besar. Satu kalimat Raja Xiaoyao membuat Sekretaris Jenderal Thomas Ni, Peter Chen terkejut hingga pingsan. Tetapi, pingsan bukanlah cara untuk menghindari nasibnya. Mampu tiba di jabatan sekarang, sedikit banyak tentu ada kecurangan terjadi. Jika sampai dilakukan pemeriksaan, sesuatu pasti akan terungkap. Dalam ruang utama Imperial Residence yang besar dan luas, berkumpul beberapa ratus orang. Hanya saja, tidak seorang pun berbicara. Suasana di sana menjadi sedikit aneh. Tak, tak, tak. Sepatu dan lantai bersentuhan, mengeluarkan bunyi ketukan yang jernih. Dua orang tentara berseragam lengkap masuk, membawa pergi Peter Chen yang telah pingsan di sana. Thomas Ni yang hanya memiliki sebuah bintang pun terkejut hingga wajah pucat, keringat bercucuran di kening. Apa yang terjadi? Thomas Ni tidak tahu apa yang terjadi. Setelah tiba di Jiangzhou, orang yang pertama kali dia temui adalah Raja Xiaoyao. Sebelumnya masih tidak ada masalah, kini Raja Xiaoyao mendadak datang ke Imperial Residence. Raja Xiaoyao melihat Tony Chen sekilas. Kaki Tony Chen terlihat melemas, langsung terjatuh lutut ke lantai. Tak, tak, tak. Raja Xiaoyao datang dengan sepatu kulitnya, wakil kepala kepolisian Jiangbei, Tony Chen. Tony Chen terjatuh lemas di lantai, wajah mulai keringatan. Raja Xiaoyao mengeluarkan sebuah laporan, melemparnya ke lantai sembari berkata, "Baca sendiri." Tony Chen mengambilnya, lalu membacanya. Dua bola mata menjadi putih, pingsan seketika. "Huhu, suamiku," kata Candi Tang sambil memeluk Tony Chen yang pingsan. Rilan Tang merasa penasaran, segera mengambil laporan yang terjatuh di lantai. Begitu membacanya, wajah seketika menjadi pucat. Itu adalah daftar kasus korupsi yang dilakukan Tony Chen sejak meneruskan jabatan, tahun berapa bulan berapa, semua tertulis dengan sangat jelas. "Bawa pergi." Seiring dengan perintah Raja Xiaoyao, dua tentara berseragam lengkap mendekat, membawa paksa Tony Chen yang telah tidak sadarkan diri. Candi Tang menangis meronta-ronta. Para anggota keluarga Tang saling menatap satu sama lain. "Untuk apa masih bengong di sini? Apakah ingin aku bawa pergi semuanya? Pergi!" Suara teriakan Raja Xiaoyao menggelegar. Dalam hatinya penuh dengan bola api. Kingston Jiang selalu saja mencari masalah baginya. Sebagian besar tamu kaya raya di Imperial Residence sebagai mendengar peringatan keras, segera pergi dengan hati kecewa. Di sisi luar Imperial Residence, Bloody melihat semua kejadian itu lewat kamera pengintai, tidak tahan berkata, "Kak Kingston, awalnya kamu memuja dan mengangkat keluarga Tang hingga sangat tinggi, setelah itu langsung menghempaskannya, benar-benar menyakitkan." Kingston Jiang menghisap rokok, dengan ekspresi wajah sangat tenang. Imperial Residence. Saat ini, para kaum konglomerat yang datang ke acara ulang tahun Rilan Tang telah pergi sekaligus dengan hadiah-hadiah yang mereka bawa. Mereka sempat mengira keluarga Tang telah bangkit. Tak disangka semua itu hanya harapan kosong. Sedangkan Raja Xiaoyao yang sudah menjalankan perintah Kingston Jiang, segera berbalik badan pergi. "Rilan Tang, cepat kumpulkan uang 30 miliar yuan. Sheila Bai meninggalkan sebuah kalimat, lalu ikut pergi. Setelah semua orang pergi, dalam villa Imperial Residence hanya tersisa anggota keluarga Tang, dan sebagian kerabat penting keluarga Tang. Di luar Imperial Residence, Raja Xiaoyao berdiri di sebuah mobil hitam yang tidak memiliki plat. Menatap dingin Kingston Jiang yang ada di dalam mobil, ini adalah yang terakhir kalinya. Selesai berkata, dia berbalik badan pergi. "Hei, rokok dulu." Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok, lalu melemparkannya. Rokok terbang melewati sisi telinga Raja Xiaoyao. Raja Xiaoyao menjulurkan tangan, seketika menangkap rokok yang dilemparkan, lalu pergi di tengah tatapan Kingston Jiang dan Bloody. Sebuah pesta yang penuh gengsi, berakhir dengan keributan. Villa besar keluarga Tang. Satu keluarga besar berkumpul di ruang utama. Raut wajah Rilan Tang menjadi sangat buruk. Memalukan,
Kali ini benar-benar memalukan. Tadinya mengira ini adalah acara paling bergengsi seumur hidup, namun tidak menyangka malah menjadi acara paling memalukan. Dan, Sheila Bai dari New Generation, malah membuat keluarga Tang harus membayar ganti rugi 30 miliar yuan. 30 miliar yuan. Keluarga Tang mana mungkin mampu mengeluarkannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Rilan Tang marah besar, marah hingga terus-menerus menghempaskan perabotan di dalam rumah. Dalam villa berukuran besar itu, puluhan orang berkumpul menjadi satu. Tetapi, para anggota keluarga Tang tidak bersuara. Siapapun tahu Rilan Tang telah emosi besar, berbicara di saat-saat sekarang hanya akan memperbesar masalah. Setelah melampiaskan amarah, Rilan Tang mulai menenangkan diri, duduk ke sofa, melihat Jasmine He sekeluarga, lalu berkata dengan nada memohon, "Jasmine, kini yang bisa menolong keluarga Tang hanyalah kamu, bukankah keponakanmu, bekerja di New Generation, bukankah dia datang bersama Direktur Bai, kini hanya kamu yang bisa membantu." "Aku." Jasmine He terlihat kesulitan. Klu Tang duduk di sofa, berkata dengan raut wajah tidak terlalu baik, "Kakek, ini semua karena dia bersekongkol dengan Kingston Jiang." "Iya." Rilan Tang menepuk meja dengan keras. Meski sudah berumur 80 tahun, tenaganya masih cukup besar, satu pukulan itu membuat meja bergetar. Memangnya kenapa jika mereka sekongkol, hanya dengan bisa melewati masalah ini, apapun tidak perlu kita pedulikan. Klu, cepat telepon suruh Kingston Jiang pulang, bukankah Kingston Jiang bersekongkol dengan Clara He, minta Kingston pulang, dan minta dia yang maju dalam masalah ini. "Kakek." Klu Tang panik hingga hampir menangis. Demi tidak mengeluarkan uang 30 miliar yuan itu, dia harus menelepon Kingston Jiang. "Kakek, sebelumnya kakeklah yang mengusirnya keluar dari keluarga Tang, jika ingin telepon, kakek sendiri saja yang telepon, aku tidak berani melakukan itu." "Klu, jangan gegabah dalam masalah ini, dia adalah komisaris New Generation, hari ini kamu juga melihatnya sendiri, Raja Xiaoyao memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya, dia adalah tokoh besar yang sesungguhnya, kita tidak pantas menyinggung hatinya, keluarga Tang hanya memiliki total kekayaan jutaan yuan, mana mungkin mampu mengeluarkan 30 miliar yuan. Rilan Tang yang ada saat ini, sama sekali tidak kelihatan berwibawa seperti sebelumnya. Saat ini dia terlihat tidak lagi bersemangat, wajah tua itu semakin pucat. "Kakek mohon padamu." "Iya. Aku." Klu Tang mengurungkan niat bicaranya. Jasmine He ikut menambahkan, "Klu, bagaimana jika kita minta Kingston Jiang pulang saja?" Kodi Tang melihat Klu Tang sekilas, berkata, "Klu, saat ini kamu adalah komisaris di perusahaan besar Tang. Keluargamu juga memiliki 50% bagian saham, kini keluarga besar jatuh dalam kesulitan, juga tidak akan membawakan keuntungan bagi kalian. Kini ada kesempatan untuk melewati masalah besar, kamu tidak boleh membiarkan keluarga Tang tenggelam hanya karena urusan hati." "Benar, Klu, kini semua bergantung padamu. Bukankah hanya menjalin hubungan baik dengan seorang wanita, apa yang perlu dipermasalahkan?" "Benar, saat ini Clara He telah bekerja dengan Direktur Bai, dia adalah seorang raja uang, jika dapat meredakan keributan, dan membaik dengan Clara He, keluarga Tang pasti menerima banyak keuntungan." Para anggota keluarga Tang berbondong-bondong menyampaikan pendapat, membujuk tiada henti. "Kakak, cepatlah, cepat telepon dan minta Kingston pulang, mobil mewahku, rumah mewahku, kini semua bergantung padanya," kata Klan Tang dengan panik. Hari-hari mewah sudah di depan mata, dia tidak ingin semuanya hancur hanya karena menyinggung perasaan Sheila Bai di acara ulang tahun. Aku coba." Klu Tang berdiri, berjalan keluar, lalu mengeluarkan handphone dan langsung menelepon Kingston Jiang. Sebenarnya, dia tidak begitu ingin bercerai, dia ingin sekali memberi Kingston satu kesempatan lagi. Karena dia ingat, semua kebaikan Kingston padanya. Tanpa Kingston Jiang, dia tetap saja seorang Klu Tang yang jelek dan dibenci orang-orang di Jiangsong. Tanpa Kingston Jiang, bagaimana mungkin ada dirinya hari ini? Mortal Clinic. Kingston Jiang masih terus menatap layar handphone.
Dia tahu, Klu Tang pasti akan menelepon. Benar saja, tidak berapa lama, telepon dari Klu Tang pun diterima. Terlintas kegembiraan pada wajahnya, dia melihat Bloody sekilas, berkata dengan bangga, "Lihatlah, sudah kukatakan, membuat keluarga Tang terjebak dalam bahaya, keluarga Tang pasti akan datang memohon padaku." Berlebihan sekali, kata Bloody dengan ekspresi malas. Hanya cekcok antar suami istri saja, dibesar-besarkan hingga seperti ini, hingga melibatkan begitu banyak orang. Bahkan Raja Xiao Yao pun harus terjun langsung. Kingston Jiang mengabaikan Bloody, segera mengangkat telepon, berkata dengan malas, "Klu, sudah kukatakan, kantor catatan sipil tidak buka hari ini, kita tidak bisa mengurus surat cerai." Kingston Jiang, kamu kembali, datang ke villa keluarga Tang, ada yang perlu dibicarakan, bukan masalah cerai. Kingston Jiang berpura-pura seolah tidak mengerti, bertanya dengan heran, ada masalah apa? Tidak jelas di dalam telepon, kamu kemari dulu. Oh, kalau begitu aku ke sana. Kingston Jiang menutup telepon, lalu berkata dengan bangga, "Bloody, aku pergi dulu." Bersambung.